Baik, kita akan mulai ya. Kita berdoa dulu ya, karena ini adalah tidak mudah ya, gerakan seperti ini tidak mudah, dan tentu saja akan banyak tantangan ya, tantangan. Jadi karena ini tidak berkaitan dengan nilai, ini tidak berkaitan dengan paksaan dari saya, tetapi ini adalah berangkat dari kalian sendiri yang ingin melakukan perubahan. So, I can say that inilah orang-orang yang ingin berubah ya, tanpa ada pujian, bahkan juga tidak peduli apa yang hasilnya nanti, tetapi one thing that you want to achieve, you want to move, you want to try something that it may help your future next time gitu ya. Maka mari kita bersama-sama dulu berdoa ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berubah. Mari kita bersama-sama lakukan munajat, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ilahad dunia, kalau ingin beragama Islam, mari kita berdoa dengan keyakinan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang mungkin ada yang beragama lain nanti yang mendengarkan ini, yang mengikuti link ini, silakan menurut keyakinan kalian masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak maju, orang-orang yang mau melihat potensi dirinya, orang-orang yang mau menghargai orang lain, dan orang-orang yang paham bahwa setiap pribadi itu adalah pribadi unggul yang sudah Tuhan ciptakan. Cuman kitalah yang selama ini tidak melakukan refleksi, selama ini kita lupa bahwa kita itu adalah orang-orang hebat. Maka di awal ini kita tanamkan bersama, saya bisa dan saya mampu. Al-Fatihah. Well, thank you. Saya akan mencampur ya, karena ada yang mungkin sudah bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa langsung bahasa Inggris penuh, karena ini masih membangun dasar ya. So I would like to combine all I use English sometime. I will use the Indonesian language. Dan kalau nanti sudah bagus semua, maka saya akan menggunakan bahasa Inggris. Sepakat ya? So I try to use more Indonesian language ya, karena ini adalah pertama. Baik, nanti kalau misalkan saya minta untuk membuka video ya, mungkin yang saya tunjuk, buka videonya nggak apa-apa ya. Kalau sementara ketika saya menjelaskan, karena memang sometimes the connection, signal, and anything happens around, karena loadingnya mungkin lambat, so you can use your picture ya. Ya, profile picture-nya kalau bisa dibuat foto ya, biar saya tahu siapa anak-anak yang gerakan bisa ini. Saya lihat di foto itu aja ya. Kalau ini kan masih ada yang boneka gitu ya. Yang sudah ada fotonya ini Akil ya, sehingga saya kayaknya sudah bisa membayangkan Akil. Terus ada Mas Firman ya, terus ada Badria, ini sudah ada fotonya. Kalau yang lain mungkin bisa diedit nanti ya, kalau ada waktu. Okay, so the first thing ya, apa sih hal yang paling mendasar yang kalian harus pahami ya dalam proses belajar bahasa Inggris? Okay, ini saya sebut namanya adalah Hacking Fundamental Grammar. Apa itu Hacking Fundamental Grammar? Oke, saya akan share screen. Silakan nanti kalian screenshot atau nanti untuk link materinya akan saya share di MS Team kita ya. Jadi tidak di kelas, tetapi ini adalah untuk kalian. Nah, anak-anak yang sudah ikut gerakan Aku Bisa, saya berharap kamu nanti ketika ada yang tanya temennya yang mungkin belum bergabung, silakan kamu sharekan ilmu kalian. Jadi gimana nih gitu ya, misalkan ada yang nanya nanti gimana, apa yang diajari di gerakan Aku Bisa, so you can help. Sebentar, ini silakan sana. Punten, ini lihat itu tuh Mas, ada si kecil ya. Jadi bisa you can share what you have learned gitu ya. Jangan sampai kita sombong. Misalnya, Fir,
apa yang diajari? I learn something gitu ya, saya belajar ini. Kalau kamu memang ingin sebarkan kebaikan itu, makanya melok jangan ya, ada kata-kata makanya melok jangan. Atau sebaliknya mungkin ada anak-anak yang apa ya, kadang kan you know what, kamu lapo melok, jadi it's okay, you know, you reacted positively ya, reaksikan dengan positif. Kalau ada yang nanya misalnya minta apa sih yang kamu pelajari, kamu ajari aja ilmu yang sudah kamu dapatkan dari gerakan Aku Bisa. Kalau misalnya ada yang mengerti pun lapo sih, kamu juga positif, don't react negatively because they don't know what we are doing gitu ya, karena mereka nggak paham apa yang kita coba bangun gitu. Makanya santai saja, kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Oke, ini adalah judul yang akan saya bangun ya, pelan-pelannya di sini. Jadi if you have good this, maka kamu akan kuat nanti. Hacking your fundamental grammar, membedah gitu ya, hack. Makanya ada kata hacker. Hacker itu kan apa ya, mencari solusi dari sesuatu yang kena virus atau apapun. Nah, kita itu kan kena virus ya. Otak kita itu dalam belajar bahasa Inggris kan kena virus tuh. Makanya kita hack ya. Bagaimana cara solusi menguasai bahasa Inggris, yaitu dengan cara your fundamental grammar ini. Nah, ini saya kasih judul 3 step. You know, there are 3 steps. Yeah, there are 3 steps to be the great communicators. Number 1, nah step 1, nah ini yang perlu kalian pahami. Mungkin yang sudah bagus, mungkin di sini ada beberapa yang sudah bagus ya. Tapi yang dari nol, langkah pertamanya adalah look at this. Ya, di sini ada kata look at this. Be familiar with English spare parts. Jadi be familiar itu apa maksudnya? Kalian harus membiasakan dengan komponen spare part-nya. Ini ada kata komponen spare part. Ini maksudnya apa sih? Kalau kita, ini ada istilah yang saya bangun ya, spare part itu kalau kita motor gitu kan, naik motor ataupun mau mampu you know, helps dandani lah ya. Jadi kita harus tahu spare part. Jadi kenapa sepeda motor itu bagus dilihat? Because all the underdeal atau spare part of the motorcycle or the car is in one function gitu ya, di fungsi yang sama. Makanya apa itu spare part dalam bahasa Inggris? Komponen-komponen bahasa Inggris itu spare partnya namanya apa sih? Namanya adalah part of speech gitu ya. Jadi namanya adalah part of speech. Oke, look at this. Nah, di sini ada kata verb. Jadi pertama, komponen pertama spare part itu adalah verb. Yang pertama ya. Jadi di sini oke, sebentar ya. Hold on a minute. Ya, yang pertama adalah verb ya. Mungkin ya untuk melihat spare part yang mudah, saya sudah menyiapkan lagi di sini. Ya. Nah, inilah spare part ya. Inilah spare part yang kita punya dalam bahasa Inggris ya. Mohon dimulai saat ini, from now on, yang masih belum memahami ini, so you have to know that is the thing that we need ya. Apa saja di sini? Ini ada noun, ada verb, adjective, ada adverb ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada yang tidak tahu noun? Nah, kalau mungkin bingung noun, kita terjemahkan saja. Noun itu adalah kata benda. Oke. Yang berikutnya, ada yang sudah tahu verb? What is verb? Mungkin Akil, can you help? Kata kerja. Oke, kata kerja. Nah, ini penting ya, mulai sekarang jangan sampai kalian tidak mengetahui ini ya. Jadi, so please, from now on you have to know this ya. Oke, sebentar ya, kalau boleh saya akan singgung ya. Hold on a minute. Di sini. So, hold on a minute. Saya akan show, hold on a minute.
Ya, sambil menunggu itu saya lanjut dulu ya di sini. Silakan adjective, what is adjective? Yang lain Kata yang sifat. Oke, siapa yang menjawab tadi? Firman, Pak. Oke, Firman, kata sifat. And then what is adverb? Adverb itu apa? Ada yang tahu adverb? Yang lain, misalnya siapa saja, silakan. Nggak usah nyari, kamu fokus ini saja, nggak usah, ini bukan tugas sekolah, cuman kita apa yang sudah kita ingat saja, nggak usah perlu lihat di Google juga, it's okay. Kalau misalnya belum bisa, nah mulai sekarang kamu harus tekankan, inilah on the deal dalam bahasa Inggris. Adverb itu adalah kata keterangan. Keterangan ya, kata keterangan, oke. Nah, conjunction, what is conjunction? Konjungsi. Conjunction itu kata penghubung ya, penghubung ya, kata penghubung namanya conjunction. And preposition, you know preposition? Preposition itu kata sisipan ya. Jadi kata sisipan menempel dengan kata lain, it's called preposition. Sedangkan interjection, what is interjection? Interjection. Yang terakhir adalah pronoun. What is pronoun? Dan kata ganti. Oke. Nah, jadi ada 8 ini. Jadi 1, 2, mohon ya. Oke, saya akan coba tandai dengan warna berbeda. Oke, di sini dengan kata ya. Oke. Sepertinya saya tidak bisa menandai karena mungkin sekali sambil share ya. Jadi, oke. Noun, verb, adjective, adverb. Nah, di sini ada definisinya ya untuk memudahkan kalian. Di sini ada definisinya. Apa itu noun? Di sini adalah a person, bisa seseorang, a place, bisa tempat, thing, bisa benda, quality atau or act itu kayak abstrak noun ya, kayak kebebasan ya. Terus misalnya kebahagiaan. Jadi quality or act itu sama dengan kindness di sini ya, kebahagiaan ya, kebaikan. Ini namanya adalah quality or act. Biasanya dimulai dengan kata ke dan an. Dalam bahasa Inggris itu namanya adalah abstract noun. Nantilah, yang penting kamu tahu dulu. Oh, ternyata noun itu bukan hanya sekedar apa namanya book gitu aja ya. Nah, ini biasanya kan kita kan hanya taunya book gitu kan. Tapi di situ bisa a person ya. Person itu kayak profesi ya, student ya kan, teacher. Nah, itu adalah kata benda. Park itu juga thing ya. Ini bisa berupa tempat ya. Park juga bisa tempat. Thing itu apa? Chair ya. Book itu thing. Quality dan seterusnya. Dari sini bisa dipahami? Kalau saya terlalu cepat, please stop me, okay? So please stop me. Okay. Ada yang ditanyakan? Jelas ya, masih ya? Mewakili saja kalau udah jelas. Can you respond it, please? Jelas, Pak. Okay. Next, verb. Nah, ini kata verb. Nah, ini banyak ya dari kita, anak SMA, yaitu yang masih belum paham ini. Ini sebenarnya kalau di konteks silabus ini sebenarnya pembelajaran anak-anak SD ya. Cuman kita nggak apa-apa meskipun terlambat, tetapi better late than nothing, katanya Pak Heru gitu kan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kata kerja juga begitu. What is kata kerja? Nah, ini ada definisinya di sini. An action, sebuah kegiatan yang dilakukan subjek atau existence word atau kata yang eksis ya, seperti contoh-contohnya go, run, be, drink, study, dan feel. Nah, ini saya buat yang sederhana, ini definisi sederhana. Tapi nanti kalau kita sudah cukup bagus, maka verb itu berarti banyak macamnya. Nah, lihat di sini. Verb itu macam-macam verb antara lain ada transitive verb, intransitive verb, regular verb. Yang penting jenengan tahu dulu deh, nanti ini pelan-pelannya next ya. Nah, nanti kan muncul ini ada finite verb yang kita tahu ya. Di kelas kita ada finite verb, ada non finite verb di sini ya. Apa itu finite verb di sini dijelaskan?
Finite verb itu transitif dan intransitif verb bisa. Kalau non-finite verb itu kaitannya dengan yang lain. Nah, nanti itu kita sekarang belajar yang sederhana dulu. Jadi verb ini kuncinya apa? Oh, kata kerja. Untuk intinya itu, kamu tahu dulu. Nanti ketika ini sudah kuat, maka ibarat level itu kita naikkan. Apa saja nih kata kerja yang harus kita ketahui. Seperti itu. Next, adjektif, kata sifat. Kata sifat ada verb that describe a noun, ya, ada kata yang menjelaskan kata bendanya. Contohnya adalah happy person. Orang yang bagaimana dia? Yang happy. So happy person. A sunny day, ya, hari yang cerah. So ini adjektif. Jadi adjektif itu kata sifat gitu saja. Nah, adverb ini cukup banyak ya. Adverb itu ada keterangan waktu, ya. Mungkin saya contohkan ya. Di sini noun juga banyak. Ini noun kan ada countable nanti lah ini ya. Kalau kita sudah tahu adverb ini cukup banyak. Nah, ini adalah adverb ya. Ada adverb of time, ya kan? Ada adverb of manner, adverb of degree, ya, contohnya enough, quite, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis adverb. Pak, kalau saya tahunya adverb of time dulu, monggo, gak apa-apa. Tetapi kalau bisa ditambah ya, paling tidak ada 3 jenis yang wajib, yaitu apa? Paling tidak ini ya, adverb of time, adverb of time, ya. Terus ada lagi adverb of ya manner lah ya, keterangan cara, dan juga frekuensi ya. Frekuensi, tempat, ini paling tidak sudah tahulah seperti itu. Oke. Next saya kembali ya, saya kembali dulu ke yang tadi. Jadi adverb itu banyak macamnya, jadi kalian harus tahu itu, rasakan ya. Oh, ternyata adverb itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah conjunction. Conjunction itu penghubung dalam bahasa Inggris itu but, or, and, itu adalah conjunction ya. Yang berikutnya preposition, contoh-contohnya ada di sini ya, in, on, at, dan seterusnya. Jadi preposition itu biasanya tempatnya menempel dengan kata lain ya. Misalnya I look for gitu ya, terus I stay at. Nah, at itu adalah preposition namanya. Ini contoh-contohnya. Nah, di buku ini juga banyak nanti contoh-contohnya preposition itu di sini. Di sini banyak sekali ya, preposition of time, preposition of place, preposition of manner, ada by, ada in, like. Macamnya banyak. Jadi semakin nanti kita belajar, oh ternyata penting ya memahami preposition itu. Iya. Kenapa? Karena kita mau buat kalimat. Kita mau buat kalimat, kita mau membuat paragraf. Maka ini penting kita tahu nanti. Nah, inilah onderdil-onderdil yang harus kalian pahami ya. Terakhir, bukan terakhir, ada interjection itu. Ada what gitu ya. Oh my god, itu adalah interjection atau kata seru ya. Sudden utterance. Di sini a word that describes sudden utterance. Jadi kata-kata yang memunculkan satu reaksi ya. Reaksi kaget atau yang lain itu adalah interjection. Nah, yang terakhir adalah kata ganti. Nah, kata ganti ini contohnya kayak gimana? Nah, kata ganti itu contohnya seperti ini ya. Sebentar, kata ganti itu subjek. Hold on minutes. Bukan di sini ya. Kata ganti langsung saja saya contohkan yang di sini, yaitu she ya, she. Atau saya tambahkan di sini ya, ada me ya, ada I menjadi me menjadi apalagi my menjadi mine menjadi myself misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata ganti dengan perubahan tempatnya. Kalau di subjek misalnya we gitu ya, kalau di objek menjadi us, kalau menjadi preposition kalau yang posesif menjadi our. Nah, perubahan-perubahan ini semua namanya adalah pronoun, kata ganti. Baik. Ada berapa berarti onderdilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. 8 ini, dari 8 ini ada yang ditanyakan? Please. Silakan, nggak apa-apa. Mungkin terlalu cepat, saya akan ulang. Dari mana yang kurang paham? So, let me know.
Oke, kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham ya. Jadi saya akan coba, ini adalah logika berpikirnya seperti ini anak-anak. Jadi be familiar with English spare part gitu kan. Kenapa kok kita harus familiar dengan English spare part ini? Ilustrasi saya, ini saya ilustrasikan memudahkan kalian tuh layaknya mereka melihat sepeda motor. Coba kalian cek sepeda motor kalian, enak, bagus ya, dilihat bagus, dinaiki enak, karena semua spare partnya itu berada di posisi dan fungsi yang tepat. Bayangkan kalau roda kita salah tempat misalnya, atau salah bentuk misalnya, menjadi kotak kayak gini ya. Misalnya, sepedanya bagus tapi rodanya kotak, pasti kamu tidak akan enak menaiki. Atau ini ada mobil, memang mobil tetapi memaksakan diri ya. Nah, jadi spare part yang tepat sesuai itu penting dalam bahasa Inggris, karena kita mau memproduksi kalimat, memproduksi speaking ataupun ucapan. Maka langkah awalnya adalah 8 spare part tadi yang harus kalian pahami. Baik, seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan spare part? Oke, kalau tidak ada, kita akan coba latih gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah bisa mendeteksi ya. Nah, ini ada latihan. Yang digarisbawahi itu beritahu Mr. Irul ini apa dari 8 itu. Oke, coba biar interaksinya ini, coba video kalian di apa? Yang saya tunjuk ya, dinyalakan ya, yang saya tunjuk dinyalakan. Oke, silakan nomor 1. Nomor 1 ini saya belum hafal semua namanya. Langsung bergilir aja ya, yang sudah jangan ngomong ya, maksudnya bergantian. Karena Mr. Irul hanya fokus ke ini, saya tidak melihat absensi kalian karena saya nge-share ini. Nomor 1 coba siapa deh, terserah. You have to believe in yourself. Yourself ini masuk apa kira-kira? Apakah verb, apakah adverb, adjective, pronoun, conjunction, interjection, noun, atau preposition? Akil mewakili ya, dulu ya. Yourself itu onderdale-nya dari 8 onderdale yang sudah kita tadi pahami itu masuk yang mana nih? Halo? Akil, can you say something? Masuk. Gak apa-apa, salah. Gimana? Noun. Noun, oke, katanya Akil noun. Nah, coba ini Mas Firman, katanya tadi nggak ada pertanyaan, udah paham. Yourself masuk apa Mas Firman? Setuju nggak dengan Mbak Akil? Katanya noun. Kalau menurut saya masuk Apa? Ya, yourself itu masuk ke mana kira-kira? masuk noun. Masuk noun juga, oke. Nah, ini teman-teman ya, pentingnya onderdale itu di sini. Kalau kalian nggak tepat itu jadi bannya jadi kotak nanti kayak tadi itu. Oke, Astrid, coba Astrid. Yourself itu di kalimat Mr. Irul yang yourself, ini kan ada kalimat you have to believe in yourself if you ever expect to be successful. Nah, ini potongan yourself itu masuk apa nih? Nah, semuanya katanya noun gitu ya, katanya. Kamu sepakat enggak? Astrid? Gimana Pak? Di sini rame soalnya Pak. Saya di sekolahan. Kamu berarti nggak melihat ininya ya? Apa namanya? Share screen-nya ya? Kalau nggak ngelihat ya, jadi di share screen-nya.
Berarti nggak melihat ya share screen-nya. Ini coba dilihat. Sudah bisa melihat? Nggak ada, Kak. Nggak ada Em, gambarnya. yang lain bisa melihat gambarnya nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Em, Gini sudah, Astrid mendengarkan penjelasan saya dari tadi? Kalau nggak dengar, ya sulit menjawabnya. Jadi, oke deh, karena kayaknya belum mendengarkan juga, saya akan coba ke yang lain terlebih dahulu. Atau Astrid mau mencoba menjawab, mungkin sepintas mendengar tadi. Do you have an idea? Oke, nggak ada ya. Ini kayaknya gini teman-teman, kalau jenengan sambil melakukan sesuatu nggak apa-apa, tetapi kalau bisa juga fokus ya. Kenapa? Karena misalnya kalian tidak mendengarkan, ya percuma begitu ya, dalam artian karena ini gerakan yang memang kita belum pernah lakukan gitu ya, makanya butuh komitmen. Makanya saya bilang berulang-ulang, komitmen itu tandanya bagaimana? Satu, kalian hadir tepat waktu, itu bagian perubahan kalian sendiri ya, bukan untuk saya. Yang kedua adalah ketika kalian sungguh-sungguh, maka kalian ketika ada agenda apapun misalnya bisa benar-benar membagi dengan baik. Nah, ini bagian komitmen bagi saya. So, ini yang sulit, makanya dari awal kan komitmen itu yang saya selalu inginkan. Kita yuk bareng-bareng ya, belajar komitmen ya, Pak Irul, kalian gitu kan. Karena saya yakin kalau kita bisa menghargai waktu kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Lilis, can you, siapa yang mau nyoba? Lilis? Coba semua videonya on kan? Coba, saya ingin lihat siapakah yang ini. Coba videonya saya minta on kan dulu ya teman-teman, anak-anak. Oke, teman-teman coba di on kan dulu sebentar saja, just to make sure. Oke, thank you. Intan juga sudah, Akil juga sudah, Firman juga sudah. Oke, thank you. Saya akan coba screenshot ya untuk bukti saja. Ini nanti untuk saya ya, bahwa kita benar-benar ini ya. Oke, thank you. Lilis. Oke. Oke. Pramuditya Putri, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Lilis, bisa dengar saya? Bisa. Oke. Silakan, sudah kalian tutup kembali videonya. Cukup. Saya cukup. Terima kasih. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini kita hari ini, sebelum ke tensis, saya ingin memperkuat dasar kalian ya. Apa itu dasar kalian utama adalah memahami onderdil. Nah, ya ini tadi ya, ilustrasinya adalah kita tidak ingin seperti gambar ini ya, seperti gambar motor yang kotak tadi. Betapa sering kita belajar bahasa Inggris nggak paham-paham karena memang kita menebak satu kata saja, itu kita kesulitan ya. Makanya please pay attention untuk kemampuan 8 tadi. Oke, coba ya saya uji ya. 8 onderdil itu saya akan minta mengulang kembali ya. Firman, sebutkan satu onderdil yang sudah kamu tahu. 8 tadi, sebutkan satu, dan misalkan noun itu apa ya? Adjektif, Pak. Adjektif, apa itu adjektif? Kata sifat. Oke, good. Nita, ada 8 onderdil tadi, satu sebutkan selain yang disebutkan Mas Firman tadi. Kata benda, Pak. Oke, kata benda, apa itu kata benda? Kata benda itu apa bahasa Inggrisnya? Jadi jangan sampai kita tahu kata benda, bahasa Inggrisnya nggak tahu, nanti bingung juga. Harus tahu dua-duanya. Kata Firman tadi kan adjektif. Apa itu adjektif? Kata sifat. Nah, Mita, kata benda. Kata benda itu apa? Nama onderdil dalam bahasa Inggrisnya apa?
Oke, saya sambil share screen ya. Saya sambil share screen. Yang tadi saya ulang lagi. Mohon diingat-ingat. Inilah onderdil yang akan kita harus tahu ya. Apa saja itu ya, silakan bisa dilihat di situ. Oke, Mita, silakan sebutkan satu. Pak, kata kerja. Verb, kata kerja. Oke, setelah lihat ya. Nah, ini mulai sekarang anggota gerakan Aku Bisa, mereka harus tahu onderdil itu sama maknanya. Verb, kata kerja, itu minimal tahu itu. Jangan sampai ini hal penting ini kamu lewati lagi ya. Ini sudah terlambat tapi harus bisa. Oke, Intan. Intan sebutkan lagi selain yang disebut oleh temannya 2 ini. Berarti masih kurang ada 6 lagi. Noun, Pak, kata benda. Noun, kata benda. Oke. Fenty. Selain 3 yang disebutkan. Fenty. Halo. Fenty bisa, gak apa-apa salah, it's okay. Kan ada 8 tuh ya. Yang sudah disebut itu adjektif, verb, noun. Nah, apa nih yang belum disebut? Oke. Fenty sepertinya, bisa dengar saya tidak, Fenty? Mungkin belum mengikuti ya, belum terlalu cepat tadi. Baik, yang berikutnya, Intan berikutnya, Intan Rizky, ini Intan, yang tadi Intan ya, yang berikutnya Intan yang satunya. Apa berikutnya? Halo? Maaf Pak, sinyalnya di sini kurang baik Pak. Ini Oke. ada bacanya jaringan buruk gitu Pak. Jadi Oh. saya tadi kurang mendengarkan gitu Pak. Oke. Yang sudah kira-kira boleh nambahi yang lain. Nanti gini ya, yang lain yang jaringannya mungkin ini, saya nanti akan video rekaman ini mohon diulang nanti ya. Jadi selain materi yang akan saya share nanti, materi ini akan saya share untuk kalian pahami betul. Kita itu, kelemahan kita belajar bahasa Inggris kita tidak dari awal gitu ya. Makanya kita kalau belum memahami dalam konteks bahasa Inggris, itu kita kalau misalkan melihat kalimat apapun gitu ya, melihat kalimat apapun itu nanti kita akan punya yang namanya ada onderdil itu sudah ketemu gitu ya. Misalkan kita mau baca apapun ya, contoh ya, saya contoh lagi ke soal ini ya, yang tadi ya, soal yang ini mungkin saya perbesar ya. Nah, contoh nomor 1 tadi ya, you have to believe in yourself if you ever expect to be successful of something. Ini kan belum ditebak tadi ya. Nah, you itu berarti you itu apa? Kita tahu ya, you, oh ini adalah pronoun. Have to. Nah, ini semua kalau dicari onderdilnya itu ketemu semua. Nah, kalau kita belum memahami di sini, pasti kita akan kesulitan. Jadi, tujuan pertama di hari ini ya, di awal kita belajar ini adalah kita paling tidak lebih sadar bahwa there are important, information related to the part of speech. Onderdil dalam bahasa Inggris itu tadi. Nah, you itu apa? Have to itu apa? Itu akan tahu kita. Believe itu apa? Nah, selama ini di SMA Pakusari atau di teman-teman kita itu mereka hanya mencari di Google Translate artinya saja. Makanya mereka tidak belajar apa-apa gitu ya, karena dia tidak tahu komponen-komponen itu. Maka oleh karena itu, monggo kita mulai dari kita harus tahu mulai sekarang dari semua ini. Kalau diambil satu-satu, ini tahu semua ini, you ini apa dan seterusnya. Yourself. Oke, saya akan coba lagi terangkan lagi ya, sekali lagi. Coba Anda lihat. Kalau kata benda itu jelas ya, benda atau thing itu kan, thing ini adalah kata benda ya. Contohnya ini langsung aja, ini adalah contoh-contoh kata benda, book, student, park, chair, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kata kerja ya. Nah, to be itu juga masuk kata kerja, yaitu is,
ya, is, am, dan are itu juga kata kerja. Nah, ini terakhir tadi kan sudah saya ini kan ya, I, me, my, mine, myself, myself. Otomatis di sini kan juga ada yourself, kan juga di sini kan mesti ada yourself ataukah yourselfish. Nah, ini berarti contoh ini masuk kemana underdeal-nya? Masuk kemana ini berarti? Pronoun. Iya, pronoun gitu kan. Kalau saya tanya, yourself itu masuk apa? Tadi Akil sama Mas Firman masih menebak itu noun. Nah, paham ya mulai sekarang ya? Berarti yourself itu masuk kemana? Berarti Akil. Berarti masuk ke Pronoun, Pak. masuk ke pronoun, betul. Jadi ini masuk pronoun. Nah, mulai sekarang, yuk kita bareng-bareng bismillah, you have to know this. Jadi setiap kata jangan sampai nggak tahu. Kalau ada yang nggak tahu caranya bagaimana? Nah, nanti saya beritahu. Misal nih, kalian baca paragraf, latihannya ya. Jadi kalau ibarat sparringnya, kamu setiap kata misalkan kayak something. Duh, something itu ya apa ya? Underdeal-nya ya. Kata benda, apa kata kerja, apa bingung. Nanti habis ini saya beritahu caranya bagaimana. Kita tebak dulu ini ya. Nomor 2, kita lanjut ke siapa nih yang mau nebak? Ada left. Masuk apa nih? Dari 8 itu masuk apa? Verb, adverb, adjective, pronoun, conjunction, interjection, atau noun? Ayo mewakili biar cepat. Siapa terserah yang kira-kira sudah tahu. Left di sini masuk ke mana kira-kira? Saya tunjuk deh. Left. Saya minta Pramudita. Ayo Pramudita, nggak apa-apa salah. Left itu masuk apa? Mas? Apakah verb? Objection, Pak. Left itu interjection. Iya, Pak. Oke, jadi Pramudita diperhatikan ya. Wah, sing sabar lah pokoknya ya. Saya perempuan, Pak. Apa? Kalau interjection, coba Mas Pramudita tadi, kalau interjection itu contohnya kata seru Mas. Nah ini coba artinya ini, pronoun kata ganti, interjection kata seru, preposition kata sisipan, ya kan? Masa left itu, nah ini ya, makanya kan, nah ini kita satu-satu aja masih belum bisa. Nah makanya ini harus dimulai dari kita ya. Left ini, ada yang mau nyoba? Yang lain, yang jelas interjection kata seru. Masa ini kata seru? Kata seru itu biasanya ada tanda pentungnya, Mas Pramuditya. Bang, Pak. Pramuditya cewek, Pak. Oh, sorry. Siapa tadi yang jawab itu? Saya, Pak, ulum. Kalau Saya jawab. Oh, sorry. Yang Astrid jawab apa? Yang Verb. jawab. Verb, Pak. Oke, verb. Ulum tadi, ngapunten ulum. Ulum. Ya, Pak, maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan hanya maaf, harus lebih baik lagi ya. Jadi di sini kalau ada kata left, ini kata kerja ya. Left itu kan verb 2 ya, maka dia namanya adalah verb. Oke, yang berikutnya to ya. To, ini saja, to saja. Namanya apa? Ayo langsung aja, sebut nama langsung. Kalau misalkan ini, karena Pak Irul nggak tahu ini siapa yang ngomong. Oke, to ya. To itu masuk apa kira-kira? Adjektif, Pak. Isbaul meneh, ayo tak ajari meneh. Adjektif ku apa? Hati-hati, jangan asal jiplak ya. Nah ini kata adjektif itu apa Mas Ulum? Kata sifat. Nah kata sifat contohnya ya kata sifat. Senang, cerah, besar gitu kan. Kalau yang to itu masa kata sifat. To, for. Nah ini kan contohnya kan ada to, ada for. Masuk apa berarti anak-anak? Pronoun, Pak. Preposition apa pronoun? Ini loh. In, on, at. Nah, ini kan to yang masuk di sini juga ini. Satu saudara ini namanya preposition. Iyalah, ayolah. Nah, ini penting ini ya. Jadi jangan sampai sekarang lihat satu kata kita tidak tahu underdeal-nya maksudnya apa itu gitu ya. Nah, hati-hati ulum. Gak apa-apa ya. Mungkin tadi masih menyoba-nyoba tapi dipikirkan ulang ya. To ini adalah namanya berarti
preposition. Okay, next, nomor 4. We had a breakfast at a cafe near the rail station. Kira-kira Kata kerja. Verb. Siapa yang jawab tadi? Akil. Akil. Nah, perhatikan Akil di sini. Yang had inilah kata kerjanya. Kalau ada kata nah semua yang ada kata ya kan pasti itu kata benda. Misalnya ada kata a book. Nah, maka breakfast ini dalam konteks kalimat ini kecuali begini loh ya. Kecuali misalnya jadi dalam bahasa Inggris satu kata itu bisa bermakna kata kerja, kata benda. Makanya lihat dulu komponennya. We, subject, had ini adalah verb. A, nah ada kata a itu berarti adalah ciri-ciri kata benda. Nah, dalam konteks yang lain, breakfast bisa jadi kata kerja kalau setelah subjek. Misalnya kayak gini contohnya. I, langsung di sini ya, breakfast, langsung. Nanti menjadi breakfasted gitu kan kalau simple past. Nah, maka itu dia bisa menjadi kata kerja. Tetapi kalau di konteks ini kan sudah ada had-nya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi Akil ini karena ada e-nya ini makanya berarti kata kerja dalam bahasa Inggris, kata itu on the deal dalam bahasa Inggris bisa berubah. Misalnya ya, kata satu menjadi kata yang lain bisa jadi gitu ya. Makanya oleh karena itu nanti saya ajari bagaimana biar kalian tidak salah gitu ya mendeteksinya. Nanti ada caranya bagaimana. Selain kalian harus membiasakan diri dari sekarang. Nah, breakfast berarti menjadi noun ya. Oke, yang berikutnya nomor 5, heavy. Heavy itu apa kira-kira ini? Heavy rucksacks di sini kata heavy. Heavy itu berat. Berarti masuk adjektif, Pak. siapa yang jawab tadi? Intan Permatasari. Ya, Intan Permatasari, betul sekali ya. Heavy itu adalah kata sifat. Terus it. Nah, it ini sebagai apa ini? Ayo, yang lain. I help him carry it. It. 3. Itu kan. Ayo. I help him carry it. So, Saya, Kak. siapa namanya? Kata benda, Pak. Tidak, yang Astrid. tadi yang Astrid apa? It. Pronoun. Iya, it itu kata ganti, bukan kata benda. Karena it itu kan sama dengan kata ganti ya. Jadi kata ganti itu apa contohnya? Kayak gini. Nah, yang kayak gini tadi ya. Jadi pronoun ini kata ganti kan ini ada it di sini ya. Kalau subjek misalkan jadi it. Objeknya sama it. Kalau posesifnya apa nanti its. Nanti terus menjadi itself. Nah, ini namanya kata ganti ya. Jadi sekali lagi ini namanya kata ganti ya. Betul, sudah Astrid. Ini kata ganti pronoun. Nah, nomor 7. The weather was very. Nah, very masuk apa kira-kira? Very. Nah, di sini mungkin kalau kalian ada kata di sini very ya. Pak. Ya enggak? Apa masuk apa? No. Adjektif. Sudah dicek caranya bagaimana? Ini loh, lihat coba very ini. Very berarti masuk apa? Adverb. Kata sifat. Iya. Adverb, Mas. Jadi very itu masuk adverb. Nanti habis ini saya ajari caranya. Jadi hati-hati mulai sekarang. Jangan sampai kamu lihat satu kata bahasa Inggris tidak tahu ini masuk kemana. Kalau belum tahu terus dipelajari itu dulu. Nanti baru ke tenses. Biar kamu kuat di situ nanti. Kalau enggak, ya makanya yuk bareng-bareng. Nanti setiap mungkin hari ini pertemuan kita kan. Mungkin nanti sore saya akan kasih link untuk latihan. Atau habis ini ya mungkin nanti akan saya kasih link quizzes untuk latihan sendiri. Silahkan ya. Mana nanti nilainya masih kurang, nanti saya akan kasih latihan lagi biar dia paham. Intinya, ada 8 komponen part of speech that you have to know. Ini dasarnya. Jadi kalau mungkin ini belum,
Maka mulai sekarang harus peka kalian. Kalau enggak akan lama nanti kita menuju target kita. Nanti pelan-pelannya seperti itu. Kosakata ya tetap sambil ditingkatkan ya. Makanya di grup kita nanti jangan dibuat sepi ya. Kamu tanya aja di MS Team itu kalau ada yang belum paham, Mister Irul ini kok bingung ya, you can ask me ya. Nanti dari situ akan saya jelaskan. Very good, itu masuk adverb. Nomor 8 masuk apa ini? Oh, ada tanda pentung. Apa kira-kira? Kalau ada tanda pentungnya, kata saya tadi. Interjection. Interjection. Interjection, oke. Yang ini, we didn't spend the night there. Nah, there. Ada kata there. Di sana, berarti kata apa? Di sana, there. Keterangan Adverb. Adverb, oke, betul, adverb, there. Terus yang ini, but, ada kata but. Ada and, ada but, ada or, namanya apa? Conjunction. Yes, conjunction. Oke, jadi itu adalah conjunction ya. Baik, jadi ini adalah onderdel ya, 8 ya. Coba satu-satu saya minta satu-satu 8 ini kamu sebutkan dengan ini misalkan ya. Satu-satu habis ini. Noun, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction, kata penghubung. Satu-satu ya. Siap-siap ya, 8 ya. Silakan. Noun, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction, kata penghubung, preposition, kata sisipan, interjection, kata seru, pronoun, kata ganti. Ya, seperti itu. Ya, satu-satu. Ya, oke. Ada yang sudah siap duluan? Mungkin belum hafal, nggak apa-apa, tapi saya minta satu-satu sebagai hasil akhir ya. Kita ya. Kalau yang saya sebut, dicoba ya. Dimulai dari Akil dulu deh ya. Memberikan contoh nggak apa-apa, Akil. Come on. Noun, kata benda yang menerangkan tempat, orang, sesuatu. Nggak usah definisinya, cukup sama noun, kata benda, adjektif, nah itu aja. Verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction, kata penghubung, preposition, kata sisipan, interjection, kata seru, pronoun, kata ganti. Oke, very good. Firman. Noun kata benda, verb kata kerja, adjektif kata sifat, kata sisipan, interjection kata seru, terus adverb kata apa? Keterangan. Kata keterangan, pronoun kata ganti. Conjunction. Conjunction kata penghubung. Oke ya. Jadi jangan ditinggal ya. Oke. Berikutnya Intan Permatasari. Verb kata kerja. Noun kata benda. Adjektif kata sifat. Conjunction kata penghubung. Pronoun kata ganti. Interjection kata seru. Ini apa bacanya Pak? Yang proposition. Ya, preposition. Preposition kata sisipan. Sama adverb kata keterangan. Oke, very good. Terakhir sekali lagi ya, memastikan Pramudita. Ini Pramudita ini perempuan ya. Oke, coba. Noun kata benda, pronoun kata ganti, verb kata kerja, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, preposition kata sisipan, conjunction ya. Conjunction ya, Pak. Conjunction. Conjunction kata.
kata penghubung. Kok hilang ya? Kata penghubung, interjection, kata seru, ya, seru ya? Interjection kata seru atau Ya. ya. Baik, ini tadi sudah ada berapa ya, 12, ini sudah apa, ada yang mungkin putus atau gimana, nggak tahu ya. Oke, jadi teman-teman, itu penting ya saya sampaikan kembali. Jadi 8 onderdil itu bagi anak-anak yang sudah bergabung di Gerakan Aku Bisa harus memberikan contoh nanti ya. Jadi ini tularkan hal penting ini. Karena di teman-teman kita, mereka tidak mementingkan ini. Apa sih kegunaannya ini? Nanti saya akan beritahu kalian. Ketika kamu punya kemampuan mendeteksi dari masing-masing paragraf. Jadi kalau kamu baca buku apapun itu, paragraf apapun itu, kamu akan bisa melihat, oh ini adalah kata benda, ini kata kerja. Nah sekarang Mr. Yul akan memberitahu bagaimana kalau misalnya kita nggak paham gitu ya. Adakah cara misalnya kamu mau mendeteksi, monggo itu dilihat ya PowerPoint saya. Oke, look at this. Ini adalah beberapa, tidak usah ini dulu. Ini adalah bagaimana yang ini tidak ada onderdilnya ya. Memang jalan, tetapi nggak enak dilihat. Kalau ini ya enak dilihat ya, karena onderdilnya terpasang semua. Nah, let me start now. Begitu juga dengan bahasa Inggris yang banyak ini. Ingat semua spare part, speech penting, tapi apa prioritas dari yang paling penting ya guys. Nah ini ada beberapa yang paling penting ya. Nah ini contoh nih. Kita akan membaca paragraf ini kan. Misalkan my itu masuk apa kira-kira. Kita akan tahu, oh ini pronoun. Names, kata benda. Gitu kan. Kalau ada S-nya, names. Gitu ya. Ini kepemilikan berarti bisa possessive. Ini kola, ini kata ganti, noun. And, conjunction. I, ya kan, noun. Would, like, verb. To, preposition. Be, ini adalah verb. Your, pen, pal. Your, itu pronoun. Pen, itu kata benda. Pal, itu adalah kata benda. Nah, jadi semua paragraf itu akan memiliki yang namanya onderdil itu. Cuman, sekali lagi, kadang kita tidak mementingkan itu. Tiba-tiba ingin tahu artinya aja. Makanya, anak-anak itu seringkali patas gitu ya. Lihat arti di Google. Nah, sebenarnya belajar kosakata boleh gitu ya, tetapi kalau untuk menyusun sendiri nanti, masa kita nggak menyusun dengan benar? So, you have to know that first, gitu ya. Mulai sekarang, setiap membaca paragraf, uji coba gitu ya. So, ini adalah conjunction. What itu adalah jenis pertanyaan ya. Tidak usah langsung aja. Would sama like itu verb. You subject. To preposition. No verb. About preposition, me object atau pronoun. I ini adalah pronoun. Am itu verb. 15 years old itu juga adalah jadi satu ini ya, bisa jadi 15 ini kan kata sifat number itu ya. Nah I gitu juga gitu, I ini pronoun ya. I, you, we, they itu pronoun. Live itu verb. In itu adalah preposition. A small, A itu adalah determiner ya, tapi ini gabungan dengan ini ya. A small house ini jadi satu. Kalau mau dibuat satu-satu, small kata sifat, house itu kata benda, in preposition, Manchester keterangan. Tapi di sini karena masih in Manchester saja, itu bisa kata benda ya. Jadi nama kayak Alfamart, Roxy misalkan, itu dia menjadi kata benda yang namanya proper noun. Ya, proper noun itu adalah nama sebuah tempat. Tapi kalau nanti dikasih in Manchester, itu dia berubah karena sudah jadi satu kesatuan. In Manchester, maka menjadi keterangan tempat karena ada in-nya. Tapi kalau dianu satu-satu, in Manchester, in itu sendiri adalah preposition, Manchester itu adalah kata benda. Kalau jadi satu, in Manchester, maka menjadi keterangan. Maka kita tahu di situ with. Ini kalau with saja itu berarti jadi preposition. My. Nah, kita tahu intinya hari ini saya ingin kalian belajar terkait tentang penting ya onderdil itu. Nah, kalau nggak tahu bagaimana? Nah, ini ya
mulai sekarang kalian coba download kalau di rumus di HP kalian sudah ada ya, entah ini kalau saya sarankan sih Kamus Bahasa Indonesia Inggris ini dia adalah artinya ya, misalnya kamu ngeklik fabulous. Fabulous itu apa ya, nggak ngerti ya, maka nanti akan muncul di sini kata sifat. Artinya hebat atau menakjubkan. Ini contohnya dalam kalimat it was a fabulous view. Ini bisa di-download di Play Store, yaitu Kamus Bahasa Inggris ya namanya, atau Kamusku terserah. Nah, nanti ini adalah cara kita ngecek kalau nggak yakin ya. Misalkan ada yang menemu satu kata, kita cukup ketik saja maka akan muncul nanti kata sifat seperti itu. Ini kalau berbahasa Indonesia. Nah, saya biasanya di HP saya itu ada dua. Yang ini juga ada di Play Store, namanya adalah W ya, Word Web. Diklik saja di Play Store, Word Web, nanti ini akan muncul seperti ini ya. Tetapi ini tidak ada bahasa Indonesianya, tetapi menjadi pendamping lah. Biar kalian tahu ini softwarenya yang dibuat oleh asli ya, orang penutur asli ya. Nah, contohnya misalkan kalian ngetik fabulous. Ini cara bacanya ada di sini, fabulous. Itu ada cara bacanya di bawahnya. Terus di sini ada kata penunjuknya, ini adalah adjektif. Nah, ini adalah alat bantu untuk memahami ya, alat bantu untuk biar kita punya apa ya, teman ya, cepat untuk memahami kata apa ini gitu ya. Kan kalau kita baca paragraf kayak tadi, nah kayak gini kan ada paragraf tuh, misalkan ada kata yang kalian nggak jelas nih, misalkan sport. Sport itu apa ya? Nah, nanti kamu cek aja di sini gitu ya. Kalau ini ada bahasa Indonesia di sini sport, ketik saja sport. Nanti kalau dia bisa berarti kata sifat, berarti kata benda, nanti akan ada muncul. Fabulous ini kan tidak bisa menjadi kata benda dan kata yang lain, hanya menjadi kata sifat. Maka ya udah kata sifat aja, dan artinya ini sinonimnya ada juga, ini sinonimnya ada great, cool, fantastic dan seterusnya. Nah, inilah cara-cara untuk kalau kita misalnya lupa, so you can check through your dictionary. Jadi yang belum punya, kalau sudah punya bawaannya Kamusku ini cukup sudah ya untuk langkah awal. Kalau yang ini mungkin terlalu sulit Pak, ini bahasa Inggris. Ini kan sekedar pendamping saja ya. Kalau kalian ingin lebih sip ya ini di-download juga. Tapi kalau ini sudah cukup. Ya, jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya sebelum saya akhiri. Hari ini saya memulai gerakan Aku Bisa itu dengan memahami onderdil dalam bahasa Inggris. Habis ini, setelah saya tutup, saya akan kasih link ya, kuisis. Silakan kamu kerjakan. Itu apakah noun, apakah kata sifat, apakah kata kerja dan seterusnya ya. Jadi ujian sendiri. Saya akan lihat nilainya. Siapa yang hari ini sudah benar-benar memahami part of speech. Kalau misalnya nanti nilainya masih jelek, nanti coba lagi ya. Ini soalnya ada 30, jadi pilihan gandaannya milih gitu ya, atau menebak ini noun kayak tadi ya, yang sudah kita lakukan kayak tadi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, jadi jangan sabar dulu. Nah, besok ya kan kita ketemunya hanya setiap Sabtu tuh ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan waktu akan saya sampaikan di grup kita. Oh ya, saya mohon notifikasinya ya di grup Hall of Freedom, biar nanti ketika ada informasi apapun itu kalian tidak tertinggal ya. Kan gak enak nih saya kalau misalnya mengingatkan di WA terus, kan ada yang teman-teman kita memang gak ikut, nanti dipikir kita ini gitu ya. Makanya untuk informasi informal, informasi untuk grup kita, saya langsung memberikan informasi langsung ke MS Team saja ya, biar lebih spesifik ya. Jadi tujuan saya biar yang lain, kecuali mungkin atau mungkin saya minta tolong buatkan juga WA, atau nggak usah lah ya terlalu banyak grup, nanti cukup di sini aja ya. Tapi sering dilihat ya, Hall of Freedom-nya sering dilihat. Saya sudah menaruh link video di pertemuan pertama saya dengan murid-murid saya yang di Edis itu. Mungkin kalian bisa menonton itu di Hall of Freedom itu. Saya menaruh link YouTube itu untuk apa? Untuk biar kalian semakin punya pemahaman lebih terkait
pemahaman whole of power of speech ya, akan lebih bagus gitu ya. Maka semua hal yang saya taruh di Hall of Freedom, kalau kalian ikuti, kalau kalian nonton, saya yakin kalian akan cepat menguasai bahasa Inggris. Percaya deh, I will do as good as I can gitu ya. Maka teman-teman silakan sering lihat Hall of Freedom-nya. Kalau mungkin belum, settingannya monggo di settingan ininya, notifikasinya dibuat all notifikasi. Jadi kalau saya sharing apa-apa, kalian tahu ya di Hall of Freedom itu saya sharing apa gitu ya. Karena memang ini tidak ada kaitannya dengan nilai, tetapi kaitannya dengan benar-benar kita ingin belajar dengan dari nol itu bagaimana dalam bahasa Inggris. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan dulu, silakan unek-uneknya atau apa. Jadi sabar ya. Jadi tensis katanya tensis sabar. Nah mulai minggu depan baru akan saya mulai ke tensis. Setelah under deal-nya kamu paham betul. Makanya dalam minggu ini saya akan sering ngasih latihan link untuk ternyata selama ini saya tidak peduli ya, kata dalam bahasa Inggris ternyata ada namanya. Oh ini namanya ini. Nah, sekarang kenalan itu dengan itu dulu. Dan itu bagian dari itu nanti. Tapi menu pertama kita adalah ini. Monggo ada yang ditanyakan. Gak usah sungkan-sungkan, please. Any question? Jangan samakan di kelas lah, santai aja. Mungkin Intan, Lilis, Akil, Firman, Misbahul, Nita, Fenty. Nah ini yang daftar ke saya itu sudah ada 22 anak ya, padahal 22 anak. Tetapi yang hadir, lihat komitmen yang hadir itu hanya anak 11, dan kita tahu bahwa anak yang sudah daftar maka mereka harus mendapatkan, makanya kan saya sebelum kamu ngisi kamu harus benar-benar bertanggung jawab, karena saya tidak ingin main-main kan gitu ya kemarin ya, paham ya. Nah jadi anak-anak yang mungkin satu kelas mohon nanti bisa diberi motivasi gitu ya. Kalau misalnya memang tidak berkomitmen, mohon nanti bisa ke saya ya, biar saya bisa mengeluarkan dulu. Bukan berarti itu kesalahan, tapi kan tidak ada informasi nih ke saya, mereka itu kenapa nggak masuk kan, padahal emergensinya harus jelas. Saya saja juga dengan kesibukan saya masih ingin kok menemani kalian, jadi sama-sama kita bergerak bareng. That is the point of gerakan Aku Bisa ini. Yang penting sabar kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri biar apa unek-uneknya? Halo, Intan? Ya, Pak. Ada. Firman? Udah ada, Pak. Tidak ada. Nita Aprilia? Nit? Fenty? Tidak ada, Pak. Astrid? Tidak ada, Pak. Misbahul? Misbahul? Tidak ada, Pak. Pramuti. Ini panggilannya siapa ya? Saya Pramuditya ya? Pramudita atau Pramuditya? Oke, sebentar. Putri ya? Mungkin Pramuditya. Putri ada pertanyaan? Ini kalau nggak dijawab ini sinyalnya atau saya sudah ditinggal? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Lilis? Nggak ada, Pak. Oke, berarti Intan? Rizky? Ada, Pak. Oke, sudah jelas ya berarti ya. Akil? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Sudah kalau gitu untuk hari ini cukup. Nah, ini linknya akan saya langsung taruh di MS Team kita. Coba dikerjakan. Saya ingin lihat kemampuan nilainya bagaimana. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua nih. Jangan-jangan memahami order deal aja saya dibohongi lagi gitu ya. Oke. Selamat mengerjakan. Ya, Pak. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Waalaikumsalam. Terus pantau kita ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.